Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan, dan muatan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah muatan PPKN, yaitu tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, tujuan yang akan kita dapat dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Kemudian siswa dapat menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat, dan siswa dapat mengidentifikasi makna keberagaman. Langsung saja kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, tidak hanya kaya dalam hal sumber daya alam, Indonesia juga kaya dalam keragaman sosial budaya. Nah, keragaman yang dimiliki itu memberikan corak khas bagi Indonesia. Jika kita mengamati lebih dalam pada kehidupan masyarakat, kita akan melihat banyaknya keragaman yang ada. Nah, apa sih keragaman itu? Nah, keragaman atau keberagaman itu adalah suatu kondisi perbedaan di dalam masyarakat. Nah, perbedaan ini bisa meliputi banyak sekali. Contohnya, yaitu ada keragaman ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama yaitu ada keragaman suku bangsa. Nah, di Indonesia itu ada banyak sekali suku. Contohnya itu ada suku Jawa. Suku Jawa itu merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 41%. Nah, menurut sensus BPS pada tahun 2010 itu terdapat 1.340 suku yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama ada suku Dayak, kemudian suku Jawa, ada suku Papua, suku Betawi, dan masih banyak lagi. Lalu, ini adalah beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Kalian bisa perhatikan ya. Selanjutnya, yaitu keragaman bahasa. Jadi, karena suku bangsa di Indonesia itu banyak, berarti beragam pula bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah itu merupakan bahasa yang dituturkan di daerah tertentu oleh suku tertentu. Jadi, setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Bahkan meskipun ditemukan beberapa kemiripan. Di sini bisa dilihat yang pertama, di sini yang ini itu merupakan bahasa lontaran dari Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelahnya itu adalah abjad dalam aksara Batak. Kemudian yang ada di bawah itu adalah beberapa contoh bahasa dari setiap daerah. Ada Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Samoa, Hawaii, dan Tonga. Nah, ini contoh saja Jawa dan Sunda. Ini ada beberapa ditemukan kemiripan. Kemudian keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat.
Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar, itu ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ada rumah adat Jambi, rumah adat Aceh, rumah adat Batak, dan lain sebagainya. Nah, setiap suku itu memiliki rumah adat yang berbeda. Rumah adat ini itu terdiri dari berbagai macam bentuk, bahan, dan juga nama. Rumah adat itu dibuat dengan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan tujuan dibangunnya rumah. Jadi, di setiap daerah itu pasti ada beberapa jenis rumah adat dengan nama yang berbeda, bentuknya berbeda, dan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Untuk keragaman yang keempat, yaitu adalah keragaman upacara adat. Seperti yang kita ketahui, setiap suku itu pasti memiliki adat istiadat dan kepercayaan masing-masing. Nah, upacara itu dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Nah, dengan perbedaan kepercayaan ini, kita harus bertoleransi. Nah, di gambar itu contohnya, misal ada upacara ngaben yang ada di Bali, kemudian ada upacara bakar batu, dan lain sebagainya. Untuk keragaman yang kelima, yaitu adalah keragaman kesenian daerah. Ada banyak sekali kesenian daerah yang ada di Indonesia. Ada keberagaman seni musik, ya kan, ada lagu daerah, ada tarian daerah, ada seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang ditampilkan itu adalah keragaman tari daerah. Contohnya, ada tari kecak, kemudian tari jaipong, tari serimpi, tari perang, dan juga tari merak. Ini adalah contoh keberagaman kesenian daerah yang ada di Indonesia dalam bidang tarian. Nah, untuk keragaman yang keenam, yaitu ada keragaman agama. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki hari rayanya masing-masing. Penduduk Indonesia sendiri itu paling banyak atau mayoritas itu beragama Islam. Nah, kemajemukan tersebut itu menjadikan Indonesia negara yang unik karena meskipun berbeda namun tetap bersatu sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Lalu kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadinya keragaman pada masyarakat tersebut? Yang pertama itu ada perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah. Kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan lingkungan dan bentang alam di setiap daerah. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat itu adanya keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, perbedaan tersebut itu seharusnya menyebabkan terciptanya rasa cinta terhadap tanah air. Karena dengan keanekaragaman yang ada, berarti kita merupakan suatu bangsa yang sangat kaya sekali. Nah, sebagai bangsa yang kaya, kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia agar tidak diambil oleh bangsa lain.
Nah, kita harus menjadikan perbedaan tersebut sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian kita bisa menumbuhkan sikap toleransi dan kita bisa menghargai perbedaan yang ada pada masyarakat di sekitar kita. Nah, itulah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.